Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam renungan hari ini. Saya berharap dan saya percaya, saya yakin sekali saudara dalam keadaan sehat, baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah sampai pada Roma pasalnya yang ke-15. Satu pasal lagi kita akan beranjak beralih ke surat 1 Korintus. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini sampai selesai sehingga kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Dan renungan kita hari ini ada pada ayat 1 sampai ayat yang ke-13 pada Roma pasalnya yang ke-15. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, sama mohon pengurapan-Mu atas hamba-Mu, atas umat-Mu, sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan Engkau sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, renungan saya hari ini saya beri judul saling menerima satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Pembahasan pada pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13 adalah lanjutan dari pasal 14 tentang suatu komunitas orang percaya yang ideal. Dan Rasul Paulus masih membahas tersebut pada pasalnya yang ke-15. Mengapa Rasul Paulus begitu concern dengan komunitas? Mengapa Rasul Paulus begitu concern dengan satu komunitas orang percaya yang ideal? Mengapa Rasul Paulus merasa urgen untuk membahas hal-hal tersebut? Yang pertama, karena ada perbedaan pandangan di kalangan orang percaya di Roma tentang makanan dan hari. Lalu kemudian yang kedua, Rasul Paulus ingin melindungi mereka yang imannya masih lemah, yang imannya belum kuat. Saudara, bagian kedua inilah yang kuat dibicarakan pada pasalnya yang ke-13, yang ingin dibicarakan lagi pada pasalnya yang ke-15. Mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Kita yang kuat wajib menanggung atau wajib melindungi orang yang tidak kuat imannya. Sedikitnya ada dua kebenaran yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama, karena Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Alasan yang pertama, karena Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kristus hadir di dunia ini bagi saya dan saudara. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan taat sampai mati di tiang kayu salib. Dia tidak mementingkan dirinya demi sebuah kesenangan, tetapi merendahkan dirinya bagi keselamatan saya dan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya teladan ini yang harus kita ikuti. Seharusnya kita tidak mementingkan diri kita demi kesenangan kita dan mengorbankan orang lain. Tidak mau tahu dengan orang lain apakah imannya lemah atau kuat. Yang penting diri saya enak, nyaman dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat seperti ini bukanlah ciri komunitas orang percaya. Ingatkah saudara akan gereja yang mula-mula pada Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4, mereka saling berbagi, saling memberi topangan satu dengan yang lain. Hari ini seberapa pentingkah kita sampai kita mengorbankan orang lain? Allah mau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain dan menganggap orang lain itu lebih dari diri kita sendiri, sehingga tercipta komunitas orang percaya yang sehat dan bertumbuh dalam pengenalan Allah dengan benar. Hal yang kedua, alasan mengapa Rasul Paulus mau supaya kita tetap melindungi orang yang imannya lemah. Yang kedua, karena Kristus telah menerima kita tanpa syarat. Kristus telah menerima kita tanpa syarat. Kristus menerima kita apa adanya, tidak memandang siapa kita. Apakah kita orang yang memiliki status terpandang ataukah tidak? Apakah kita ini orang Yahudi ataukah tidak? Dia menerima kita apa adanya. Demikian seharusnya kita sebagai orang percaya. Haruslah kita bisa menerima saudara kita tanpa harus melihat latar belakangnya. Saudara, terima saudara kita apa adanya, sama seperti Kristus menerima kita tanpa memandang latar belakang kita. Saudara yang diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak saudara untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mementingkan orang lain. Tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Jangan berdiri di atas kelemahan atau kegagalan saudara kita. Terima saudara kita apa adanya, maka kita memiliki komunitas orang percaya yang ideal dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, akhir dari renungan ini saya mau mengutip Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hari ini lakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara diberkati dalam kehidupanmu dan keturunanmu, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Pujakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit apapun persoalan saudara, angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, seperti Kristus juga tidak mementingkan dirinya, tetapi berkorban bagi kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami untuk menerima orang lain sama seperti Kristus menerima kami apa adanya dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam pergumulan masalah Tuhan memberikan kemenangan dan kekuatan, yang hilang harapan Tuhan memberikan pengharapan, yang kecewa duka Tuhan memberikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu dalam pekerjaan, usaha, apapun aktivitas mereka, diberkati oleh Tuhan. Jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, hindarkan dari segala macam mara bahaya, bahkan maut, sakit, penyakit. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biar damai, sejahtera, sukacita pada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap ada menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pujakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, berjalan dalam iman saudara kepada Tuhan dan tetap jaga kesehatan saudara. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.